dokter spesialis pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi FKUI, bersertifikasi konsultan di tahun 2012 dan mengikuti berbagai program doktoral ilmu kesehatan dan juga fellow di Asia Pacific Society dan fellow di Indonesian Society Respirology. Beliau ini dengan segudang tugas dan aktivitasnya di dalam dunia pendidikan sebagai dosen, pembimbing, dan juga peneliti dan pembicara yang sudah boleh dibilang go internasional. Dan pada saat ini juga saya sampaikan bahwa Dr. Agus adalah ketua tim operasional Komando COVID-19 di RSUP Persahabatan. Demikian. Untuk tidak berpanjang lebar, akan saya persembahkan untuk waktu saya berikan kepada Dr. Agus untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Dr. Dina? Jelas, ya. Ya, jadi saya akan menyampaikan materi sesuai judul yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Direktur, Pak Rohman yang hadir, para sejawat semua, terima kasih undangannya untuk saya menyampaikan materi mengenai manajemen klinis pasien COVID-19 dalam kolaborasi di tim Rumah Sakit Persahabatan. Jadi di dalam materi saya ada 8 poin, tentu terkait dengan background-nya, bagaimana kita menata laksana pasien ini, tentu ada patogenesis yang harus kita ketahui, pedoman kita seperti apa, dan bagaimana kita mengatur dokter-dokter di persahabatan. Nah, kita sudah tahu bahwa ini sudah menjadi pandemi dan persahabatan menjadi salah satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan, dan tentunya dokter-dokter di persahabatan berperan di dalam penanganan COVID-19. Kalau kita lihat kasus sampai kemarin kita itu di seluruh dunia itu hampir 69 juta kasus ya. Dan kematiannya hampir 1,6 juta. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, hampir mendekati 600.000 kasus, dan kita menduduki nomor 20 di seluruh dunia ya dari rankingnya. Kalau kita lihat di persahabatan sampai data tanggal 6 Desember yang lalu, kita punya 1.864 kasus COVID terkonfirmasi. Jadi hampir 2.000 kasus yang kita rawat dari bulan Maret sampai bulan Desember ini. Kalau kita bicara patogenesis, gambaran ini cukup detail bahwa bagaimana virus itu ketika masuk ke dalam saluran nafas menginduksi berbagai terjadinya inflamasi. Kalau ringan, biasanya proses inflamasinya tidak terlalu berat, akhirnya menimbulkan gejala yang ringan, yang biasanya hampir 100% itu recovery. Tapi kalau dia masuk sedang sampai berat, prosesnya akan berlanjut menjadi badai sitokin yang akhirnya menimbulkan berbagai reaksi inflamasi sistemik yang akhirnya terjadi lung injury, septic shock, multiple organ failure, koagulopati yang akhirnya berisiko terjadinya kematian. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa proses dari COVID-19 itu mulai dari fase virus sampai fase inflamatori. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kematian dari COVID-19 ini adalah fase hyperinflammatory respon dari si virus itu sendiri. Dan penanganan hyperinflammatory respon itu tidak bisa hanya dengan berdasarkan pada satu disiplin ilmu. Kita bisa melihat bahwa cytokine storm dampaknya pada berbagai organ. Dari New England Journal tahun 2020 kita bisa melihat di sini bahwa hampir berbagai organ tersebut terdampak oleh COVID-19. Bukan hanya paru, ya. Dari organ yang vital seperti jantung pun, otak, ya, ginjal, liver itu juga kena. Bahkan neuromuskular itu juga terkena. Ya. Yang terbaru yang lagi rame delirium itu juga bagian dari dampak cytokine storm pada organ sistem saraf pusat. Nah, di dalam temuan-temuan otopsi ternyata penyebab kematian itu ada 2. Ya. Satu adalah kerusakan di paru, yang kedua adalah kerusakan di vaskular. Ya, ini jurnal di Lancet maupun di jurnal Virchow Archive juga menunjukkan bagaimana kerusakan di paru dan kerusakan di
kardiovaskuler. Tentang gambaran ini memberi gambaran ke kita bahwa penanganan pasien-pasien yang sudah severe berat tentu tidak bisa hanya berdiri sendiri. Ya. Begitu pula kalau kita lihat bahwa ternyata pasien-pasien COVID itu juga memiliki komorbid. 3 komorbid terbanyak adalah hipertensi, diabetes maupun kardiovaskuler. Ini data nasional yang kita bisa lihat baik yang positif maupun meninggal. 3 ini yang paling banyak. Artinya ada kontribusi sejawat di luar paru yang berperan di dalam penanganan COVID. Begitu pula di persahabatan, data kita bisa menunjukkan gambaran hipertensi, diabetes, kardiovaskular, geriatrik ya. Penyakit-penyakit penyerta ini juga memberikan kontribusi terhadap severity disease dan juga kontribusi terhadap risiko kematian. Nah, selain komorbid juga komplikasi. Jadi harus dibedakan bahwa komorbid itu artinya pasien itu datang sudah memiliki penyakit yang ada. Tetapi kalau komplikasi, pasien itu datang tidak ada penyakit penyerta, tapi begitu dia masuk dengan COVID, kemudian outcome keluarnya dia ada penyakit penyertanya. Yang paling sering adalah ARDS, kemudian akut liver injury, akut cardiac injury, infeksi sekunder, koagulopati, kemudian gangguan pada otot-otot juga ada masalah rhabdomyolysis ya. Itu tentu menjadi hal yang harus menjadi perhatian di dalam tata laksana COVID. Oleh karena itu keberhasilan di dalam manajemen klinis harus multidisiplin. Patogenesis berkontribusi terhadap bagaimana COVID itu berat, tapi komorbid juga berperan. Bahkan komplikasi memperberat kondisi COVID. Artinya, pendekatan tata laksana harus melibatkan berbagai multidisiplin. Mulai dari bagaimana patogenesisnya diatasi, bagaimana komorbidnya diobati, bagaimana komplikasinya diberesi. Artinya, kondisi-kondisi ini berkontribusi terhadap severity, akhirnya menunjang terhadapnya perburukan, akhirnya berisiko kematian. Oleh karena itu, multidisiplin inilah yang dapat meningkatkan keberhasilan. Oleh karena itu, manajemen selain base of pathogenesis yang tadi sudah saya sampaikan, dapat diberikan obat-obat antivirus, kemudian obat-obat untuk mengatasi inflamasi, obat untuk mengatasi badai sitokin, obat untuk mengatasi komplikasi, itu juga harus diberikan pada pasien-pasien yang dirawat. Ya. Dari berbagai patogenesis komplikasi yang terjadi, maka akan keluarlah yang namanya buku pedoman, buku guideline. Dan kalau di tingkat rumah sakit, keluarlah yang namanya panduan praktek klinis atau PPK. Jadi memang sampai saat ini belum ada terapi definitif tentang COVID itu sendiri. Dan terapi saat ini adalah bagaimana menghambat perjalanan penyakit, menata laksana komorbid, menata laksana komplikasi, menata laksana patogenesis perjalanan penyakit yang terjadi, dan ini perlu kerjasama multidisiplin dalam tata laksana COVID-19 di rumah sakit. Di dalam pedoman-pedoman yang sudah dikeluarkan ya, seperti buku Kemkes, buku 5 organisasi profesi, buku dari Satgas, di persahabatan juga mengeluarkan panduan yang namanya PPK. PPK dari KSM Paru sendiri juga keluar, tapi juga ada PPK terintegrasi, kolaborasi yang juga sudah dikeluarkan. Ya. Kalau kita lihat dalam ringkasan terapi farmakologi, di sini terlihat obat-obatannya mulai dari antivirus, vitamin, hidroksikloroquine yang sekarang ini sudah tidak dipakai, ya ini masih pedoman yang lama, antikoagulan, steroid, terapi-terapi tambahan, dan terapi tambahan ini tergantung kondisi pasiennya. Seperti apa. Yang warna merah artinya itu dapat diberikan ya sesuai dengan severity-nya. Nah, ini adalah obat-obatan farmakoterapi yang terbagi atas asimptomatik, ringan, sedang, berat ya. Ini sudah kita jalankan di Rumah Sakit Persahabatan yang terdiri atas vitamin, antivirus, antikoagulan, tata laksana komorbid ya, kemudian juga simptomatis ya. Dan juga terapi-terapi tambahan, termasuk upaya-upaya suportif multidisiplin yang diberikan oleh teman-teman spesialis lain. Kalau kita lihat algoritma dari 5 organisasi profesi, cukup jelas sekali bagaimana
penanganan di rumah sakit mulai derajat sedang sampai berat dapat dilakukan penanganan untuk mengurangi mortalitas. Nah, kita masuk di dalam bagaimana DPJP berperan di dalam penanganan di rapat di Kementerian Kesehatan pada bulan Maret, maka dikatakan DPJP utama pasien COVID adalah spesialis paru, penyakit dalam konsultan tropik infeksi, penyakit dalam konsultan pulmo, spesialis penyakit dalam, dan spesialis anak pada khusus anak. Serta satu lagi, maaf, dokter anestesi yang tidak dimasukkan, lupa saya, pada kasus-kasus intensive care. Nah, dan Ikatan Dokter Indonesia sendiri sudah membuat edaran tentang gerakan semesta melawan COVID. Artinya seluruh dokter harus berperan serta di dalam penanganan COVID-19 ini. Bukan hanya dokter-dokter yang tadi sudah disepakati oleh Kementerian Kesehatan. Segenap dokter di seluruh daerah harus berperan. Bahkan Konsil Kedokteran sudah mengeluarkan edaran kewenangan dokter penanggung jawab di dalam fasilitas pelayanan kesehatan masa darurat di dalam penanganan COVID ini mengizinkan seluruh tenaga medis, baik spesialis, paru, non-paru, saat di pandemi ini untuk mencukupi layanan COVID. Artinya sudah ada legal aspek bahwa teman-teman dapat membantu menangani COVID di rumah sakit dengan kompetensi tambahan yang diberikan. Nah, di persahabatan sendiri kita melakukan pelayanan COVID ini terdiri atas berbagai jenis pelayanan, poliklinik screening, triase, rawat inap, isolasi, ICU, polikontrol, penunjang, tata laksana komorbid komplikasi, follow up pasien, dan edukasi keluarga. Kalau kita lihat SDM kita pada saat menangani COVID ini ada hampir 172 dokter PNS, 55 non-PNS, dan total 227 dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan membantu penanganan COVID di persahabatan. Kalau kita lihat di sini rinciannya berspesialis itu ada 227. Ya. Nah, dari tim operasional melakukan pemetaan kira-kira dokter-dokter ini dapat berperan di dalam penanganan COVID-19 dibagi dalam berbagai tugasnya. Mulai dari tim data, tim visit, tim poli, screening, poli kontrol, pemeriksaan untuk memberikan hasil, follow up pasien pasca rawat jalan, rawat inap, dan tim dokter konsul yang juga membantu menangani terutama di dalam penanganan komorbid dan komplikasi yang muncul. Pola SDM ini kita atur sedemikian rupa dan kita bagi mulai dari dokter ruangan sampai dokter DPJP dan dokter-dokter spesialis lain yang membantu hampir di setiap titik pelayanan terutama pada kasus rawat inap, dan ini sangat terintegrasi kolaborasi yang ada di Rumah Sakit Persahabatan. Seperti di triase, sistemnya sudah kita jalankan yang dapat menerima rujukan dari rumah sakit luar via telepon, kemudian dikonsultasikan kepada dokter spesialis terkait mulai dari dokter paru, kemudian dokter anak, dokter kebidanan, atau dokter bedah. Sebelum masuk ke persahabatan harus mendapatkan ACC dari dokter spesialis terkait. Kemudian baru konfirmasi ruangan, setelah masuk baru dirujuk. Begitu pula yang datang langsung. Nanti akan ada evaluasi di triase oleh dokter umum, habis itu dilakukan konsultasi kepada dokter terkait, termasuk dokter spesialis paru, anak, kebidanan, bedah untuk mendapatkan ACC. Apakah dirawat atau tidak sesuai indikasinya. Nah, tim visit Rumah Sakit Persahabatan untuk COVID ini prinsipnya adalah memberikan pelayanan pasien COVID, meminimalisasi kontak, memberikan istirahat yang cukup. Oleh karena itu diatur sedemikian rupanya tim visit itu supaya dokter tidak terlalu sering berkontak. Karena kita harus tahu betul bahwa risiko penularan kepada teman-teman dokter spesialis, dokter umum yang tugas itu juga tergantung jumlah lama kontak terhadap pasien. Oleh karena itu ditugaskan harus memiliki fase-fase istirahat. Kalau pasien itu DPJP utamanya di ruang-ruang paru, tetap dokter paru, di ruang ICU dokter anestesi, di ruang anak dokter spesialis anak. Meskipun begitu, kita berikan kolaborasi dengan spesialis lain di dalam visit maupun di dalam penanganan konsultasi, menyangkut komorbid maupun komplikasi yang ada. Ini adalah contohnya bagaimana dokter spesialis ada yang sebagai tim visit, ada juga yang sebagai tim
konsultasi untuk menangani pasien secara bersama-sama. Skema kita atur jadwalnya, contohnya di Melati atas dan bawah. Tim visit 1, visit minggu pertama, tim visit 2, visit minggu kedua, tim visit 3, minggu ketiga, dan tim visit 4, minggu keempat. Dan masing-masing tim visit ada minimal 4 dokter. Secara bergantian mereka mengatur visitnya apakah 2 hari sekali ataukah 3 hari sekali masing-masing. Yang penting pasien selalu tervisit. Sedangkan tim konsultasi dapat melakukan visitasi sesuai kebutuhan pasien terhadap kondisi-kondisi medis yang ada. Ini juga yang ada di jadwalnya, misalnya dalam satu tim visit, misalnya dokter A, B, C, D, di sini ada dokter paru, ada dokter rehabilitasi medik, ada dokter THT yang kita libatkan di dalam kolaborasi manajemen pasien, maka akan bergantian visitnya. Ada yang mulai hari pertama, besoknya libur, kemudian hari ketiga baru visit, hari keempat libur. Libur artinya bukan libur kerja, tapi libur visit. Kalau libur visit, mereka melakukan pekerjaan di luar zona merah. Tetapi hari Minggu itu mereka visit sesuai dengan jadwalnya. Nah, kemudian tim visit anak di sana melibatkan dokter spesialis anak. Ada 10 spesialis anak yang juga berkontribusi di ruang anak. Dan di ruang penelnya ada 2 dokter spesialis anak. Nah, kemudian yang terakhir adalah tim dokter konsul. Nah, ini adalah teman-teman sejawat di luar DPJP yang membantu menangani komorbid, komplikasi atau koinsiden dari pasien-pasien yang dirawat di persahabatan, dan juga siap mereka menangani pasien-pasien itu sesuai dengan komplikasi atau komorbid yang ada. Nah, selain itu ada dokter ruangan, tentu ini ada teman-teman dokter umum, dan kalau di persahabatan ada PPDS paru, ada PPDS kebidanan, yang berkontribusi membantu setiap saat karena standby 24 jam terutama di ruangan-ruangan, mulai dari evaluasi pasien, melaporkan perubahan-perubahan yang terjadi, membuat resume, membuat konsultasi spesialis lain pada saat sito, membuat resep, dan lain sebagainya. Dokter-dokter ruangan ini terbagi dalam zona-zona yang kita atur dari zona 1, zona 2, zona 3, dan zona 4. Dan masing-masing sudah ada dokter-dokter yang siap 24 jam di dalam zona-zona tersebut yang terbagi dalam berbagai tempat. Terakhir adalah tim follow up. Ini adalah dokter-dokter yang memfollow up pasien setelah pasien pulang dan akan disupervisi oleh DPJP, yaitu terutama dokter paru, khususnya untuk evaluasi COVID-19-nya. Di sini teman-teman melakukan follow up by phone, membuat jadwal mereka harus kapan kontrol kembali, setelah itu mereka akan kontrol di polikontrol. Dan terakhir tentu kita melakukan suatu meeting medical report ya secara berkala yang kita lakukan 1-2 kali seminggu, dan dulu kita lakukan secara offline di gedung pertemuan Aula Gria Puspa Dr. Supandi, membahas kasus-kasus sulit khususnya yang melibatkan berbagai disiplin lain yang kemungkinan akan kita temukan pada kasus-kasus sulit tersebut sehingga teman-teman bisa langsung memberikan masukan selain DPJP yang visit ke ruangan. Tapi saat ini kita selama akhir-akhir ini kita berikan morning report ini adalah secara offline dengan virtual meeting secara virtual ya. Demikian saya sampaikan materi saya. Dari ini dapat disimpulkan dari patogenesis, komorbid, dan komplikasi terlihat COVID-19 melibatkan berbagai organ. Oleh karena itu manajemen klinis memerlukan kerjasama, kolaborasi, multidisiplin. Pengaturan dan pemetaan dokter sebagai DPJP dan tim yang merawat diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus, presentasi yang sangat menarik, sangat sekali menolong untuk mungkin teman-teman sejawat dokter di luar rumah sakit persahabatan ini bisa menjadi mungkin acuan atau tempat sebagai pengetahuan untuk atau diaplikasikan di rumah sakit masing-masing. Saya juga menyambut untuk teman-teman sejawat para dokter
tenaga medis atau non medis dari di luar Rumah Sakit Persahabatan, selamat menikmati webinar pada siang hari ini. Mungkin kita tahu bahwa ini adalah jam-jamnya mungkin mengantuk ya, tapi dengan para pembicara yang sangat ahli, lihai di dalam bidangnya sebagai pembicara, mari kita lanjutkan lagi untuk presentan kedua. Dr. Anita Florence Stans Paulus. Ya, saya bacakan kurikulum vitae Anita, Dr. Anita Florence Stans Paulus, lahir di Manado, kemudian pendidikan dari lulus dari Ikatan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik dari FKUI dan spesialisnya. Kemudian jabatan di rumah sakit ini adalah sebagai kepala institusi instalasi pemeriksaan medik terpadu dan sebagai anggota dari tim sistem komando siaga bencana COVID-19. Beliau juga sebagai pendidik di kedokteran ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi dan juga sebagai anggota dari Pusat Penelitian dan Pengembangan di Rumah Sakit Persahabatan. Demikian untuk Dr. Anita Florence Stans Paulus saya sampaikan. Saya persilakan waktunya. Ya. Terima kasih Dr. Dina. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas sekali. Baiklah. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Saya berharap kita semua tetap terjaga kesehatannya di tengah-tengah pandemi COVID yang kita tidak tahu kapan ending story-nya, tetapi kita tetap semangat menjaga kesehatan kita, keluarga, teman-teman, dan melayani pasien sampai tuntas. Nah, terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk berbicara. Sebenarnya kita sharing aja pengalamannya, apa yang tim rehabilitasi lakukan buat pasien-pasien COVID di Rumah Sakit Umum Persahabatan. Khusus untuk saya, apa yang dilakukan oleh tim rehabilitasi di ICU. Ya, nah saya akan mulai saja. Nah, seperti kita ketahui, apapun derajat penyakitnya COVID ini, maka individu tersebut akan diisolasi ya. Even dia dengan tanpa gejala pun harus mengisolasi diri, apalagi pasien yang dengan gejala kemudian akan masuk rumah sakit, akan diisolasi untuk kurun waktu yang tidak singkat, ya, bahkan ada yang sampai lebih dari 1 bulan. Jadi dengan terisolasi ini kita bisa bayangkan betapa banyak aktivitas yang berkurang, apalagi kalau dia sebelum sakit mungkin sangat aktif, orang yang rajin berolahraga, kemudian very produktif, sangat produktif, kemudian terisolasi, hilang semuanya yang biasa dilakukan. Kalau di ruangan rawat biasa dia masih bisa handphone ya, dengan chatting, dengan video, mungkin lihat video dan sebagainya. Tapi pasien-pasien di ICU sama sekali tidak ada kontak dengan orang luar kecuali dengan perawat, dokter dan tim rehabilitasi yang ada di ruang ICU, gitu ya. Jadi hal-hal itu yang menyebabkan kenapa pasien kemudian akan mengalami apa yang kita sebut sindroma dekondisi. Dekondisi artinya adalah kondisi fungsi sistem organ tubuhnya itu mengalami penurunan karena tidak digunakan secara optimal. Nah, belum lagi ditambah dengan gejala-gejala ya karena COVID-nya yang variasi sekali gejalanya dan ditambah dengan status psikologis ya.
terstigma COVID saja sudah stres, kemudian dengan ketakutan akan ancaman kehidupannya, makanya pasien stres, kemudian bahkan juga mengalami depresi. Banyak sekali kondisi-kondisi ini yang menyebabkan pasiennya jadi kemudian tidak mau bergerak pun, sehingga makin menjerumuskan pasien ke dalam kondisi dekondisi ini. Nah, apa yang Lehab lakukan tentu saja tergantung dengan derajat, ya, tergantung gejala yang timbul, derajat penyakitnya semakin berat, bahkan pada kondisi kritis tentu saja semakin complicated, ya, apa yang harus dilakukan untuk menolong pasien keluar dari kondisi ini. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh tim rehabilitasi tujuannya apa? Jadi kita masuk untuk membantu pasien. Jadi pasien dengan gejala, tentu saja tidak semua gejala, ya, yang bisa diatasi dengan tim rehabilitasi, tetapi tim rehab pada fase sangat akut pun sangat dini itu masuk untuk membantu bagaimana mengatur gejala napasnya, pola napasnya, bagaimana mengontrol batuknya, kemudian apa yang kita lakukan supaya paling mungkin tidak, sangat susah untuk tidak terjadi dekondisi, apalagi pada orang yang physically very active. Tapi paling tidak kita meminimalkan sindroma dekondisi yang bisa timbul karena terisolasinya pasien atau karena gejala fisik yang timbul karena COVID-nya itu. Nah, kemudian di ICU pada pasien-pasien kritis dengan mechanical ventilation, tim rehabilitasi itu punya peran yang cukup besar untuk membantu proses weaning pasien dari ventilasi mekanik. Dan at the end of the day, apa yang dilakukan oleh tim rehab tujuannya adalah untuk memperbaiki kapasitas fungsional pasien. Jangan sampai dia keluar rumah sakit, survive dari COVID-nya, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu yang kita lakukan sedini mungkin, gitu ya. Nah, ini gejala-gejala yang sering ditimbulkan oleh COVID. Nah, batuknya dengan yang sangat khas, batuk kering, kemudian kesulitan bernapas, itu dua hal yang sering sekali perlu intervensi dari tim rehab. Bagaimana melatih pasien untuk bisa mengontrol napasnya, karena khas banget pada COVID itu napasnya pendek-pendek, dangkal, kemudian apalagi ditambah dengan kepanikan pasien. Tidak jarang kita menemukan pasien yang panik bernapas, napasnya jadi pendek, kemudian bagaimana mengontrol batuk yang kering yang susah sekali berhenti sehingga mengganggu tidurnya pasien, kemudian membuat pasien desaturasi karena batuk-batuknya itu. Nah, secara normal pola napas kita inspirasi untuk membuat paru mengembang seoptimal mungkin sehingga bisa terjadi difusi, perfusi oksigen bisa masuk, kemudian harus ngempes dengan optimal supaya CO2 bisa keluar. It's normal, physiologic. Tetapi pada pasien dengan paru yang terinfeksi, apalagi pada kondisi-kondisi sampai parunya idem, terisi dengan cairan yang ekstravasasi, ya, dari pembuluh darah di paru sehingga alveolunya tidak bisa ngembang-ngempis karena sudah berisi infiltrat dan cairan, sehingga akhirnya pasien tidak bisa mengembangkan dan juga kesulitan untuk mengempeskan paru. Itu yang kita lihat dengan pola napas pasien yang pendek-pendek dan dangkal. Nah, apakah kondisi ini bisa dikontrol? Ya, apakah pola napas bisa dikontrol? Ya, tentu saja. Karena kita ingat bahwa sistem pernapasan kita selain diatur oleh pusatnya yang ada di medula oblongata dan di pons, tetapi jangan lupa ada fungsi kortikal, ya, yang bisa mengatur pernapasan itu secara volunter. Jadi kita bisa mengatur pola napas kita mau seperti apa, gitu ya. Mau inspirasinya cuma 10 kali per menit, cuma 5 kali per menit, tergantung kapasitas inspirasi, tergantung otot inspirasi kita. Nah, pada pasien COVID ini semua buyar, gitu ya. Maunya dia bernapas lebih dalam, tetapi karena alveolinya, gitu ya, terisi dengan infiltrat dan dengan cairan, akhirnya dia ngikutin gitu pola napasnya seperti itu. Nah, ini akan membuat pasien tentu saja jadi
terjadi gangguan difusi dari oksigen sehingga kemudian pasien terjadi hipoksemia ya, kemudian hipoksia dan seterusnya, dan semakin dia kesulitan bernapas, semakin panik dia bernapas, semakin susah napasnya untuk mengoptimalkan ventilasi perfusi pada paru gitu ya. Nah, itulah, tapi pada orang-orang tertentu kemampuan dia mengontrol napasnya membuat dia bisa mengontrol napasnya dengan adekuat sehingga napasnya tidak cepat. Jadi dia merasa baik-baik saja gitu ya. Apalagi kalau faktor limbiknya sangat kuat ya, secara kognitif, secara emosional dia sangat strong. Dia bisa mengontrol pola napasnya untuk tidak kacau balau gitu ya, panicking, sehingga dia merasa I'm fine gitu ya. Ya, itu yang kemudian membuat kadang-kadang terkecoh, padahal sudah hipoksemia dipikirnya saya masih baik-baik saja gitu ya. Nah, ini yang kita temukan di ICU, bahwa tidak semua pasien di ICU itu memakai ventilator ya, tidak semua terintubasi, tidak semua memakai ventilasi mekanik. Di Persahabatan kami berjuang luar biasa keras, tim di ICU, untuk membuat pasien-pasien yang masuk di ICU jangan sampai terintubasi. Tentu saja itu hal yang tidak gampang. Nah, satu hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah breathing training. Bagaimana membuat pola napas pasien walaupun dengan kondisi paru yang seperti itu. Ingat, masih ada alveoli yang affected ya, yang masih sehat gitu ya, tidak semua. Kalau kita lihat ronsen kan masih ada bagian-bagian paru yang alveolinya sehat gitu ya. Nah, itu yang harusnya kita manfaatkan untuk mengoptimalkan difusi, mengoptimalkan pertukaran gas sehingga pasien lebih bisa menabung oksigennya. Ya, kalau kita di ICU pakai istilah kita dengan teman-teman di ICU, ayo kita buat pasien menabung oksigen sebanyak-banyaknya, karena dengan oksigen yang cukup, organ-organ lain akan terjaga, jangan sampai hipoksia seluler sampai ke organ lain, akhirnya organ lain juga mengalami kegagalan organ, bukan hanya sistem respirasinya, gitu ya. Apalagi ditambah dengan komplikasi yang ditimbulkan oleh COVID seperti yang sudah Dr. Agus jelaskan tadi. Nah, tentu saja pada pasien dengan high flow nasal cannula itu sebenarnya lebih gampang dilakukan training napasnya, karena high flow nasal itu kan hanya kanul oksigen, tetapi memang flow-nya yang sangat tinggi gitu ya. Nah, yang harus dilakukan pada pertama kali adalah mengajarkan bagaimana pasien beradaptasi dengan aliran oksigen yang sangat tinggi. Bayangkan masuk gitu ya, 60 liter masuk ke hidung gitu ya. Pasien kadang-kadang di awal memakai HFNC ini sangat kesulitan beradaptasi, apalagi kalau kita mau mengajarkan untuk ayo Pak, napas dalam, napasnya lebih panjang seperti itu ya. Jadi disinilah kita harus menuntun pasien untuk menemukan pola napasnya yang optimal. Gitu. Kemudian di ICU juga belakangan ini kami sudah memakaikan non-invasive ventilation. Jadi tidak semua pasien harus diintubasi gitu ya. Jadi pasien yang tidak cukup dengan high flow nasal cannula itu dipakaikan ventilasi mekanik secara invasif. Jadi hanya pakai interface full mask. Kemudian, nah keuntungannya adalah pasien kita bisa intermittently off dari ventilasi mekanik ini untuk kita latih otot napasnya, termasuk membentuk pola napas gitu ya, melatih diafragmanya gitu ya. Yang membedakan ini dengan ventilasi invasif dengan intubasi yaitu gitu ya, pasien kan kita tidak mungkin intermittent off and off gitu ya, karena dia terintubasi. Kemudian apalagi pasien dengan pada fase-fase awal dia diintubasi pasti kan dilakukan sedasi gitu ya, diberikan sedasi, apalagi kalau diberikan pelumpuh otot gitu ya, makin susah kita melatih. Tetapi harus secepat-cepat mungkin untuk
off-kan atau dicutikan. Kita bilang holiday, sedation holiday, cuti dulu sedasinya hanya untuk membuat pasien bisa berlatih napas, breathing retraining, bagaimana melatih kembali pasien untuk bisa merekrut otot napasnya sendiri sehingga dia tidak tergantung penuh dengan mesin ventilator itu. Nah, ini harus dilakukan seawal mungkin supaya proses weaningnya itu tidak lama gitu. Kadang-kadang sudah sampai di ujung proses weaning, karena otot napasnya belum sanggup, balik lagi ya ke SIMV dan sebagainya. Nah, itu tentu saja perlu support yang kuat dari otot napas gitu ya. Jangan bergantung penuh dari mesin ventilator gitu. Kadang-kadang pasien seperti orang yang tidak sanggup berjalan, dipakaikan kursi roda, kelamaan pakai kursi roda, disuruh jalan, dia sudah males, ototnya sudah cepat capek gitu ya. Seperti itu orang yang dengan ventilasi mekanik, kelamaan disupport, dilakukan napasnya dengan mesin, akhirnya begitu dia disapi, kemudian diizinkan untuk memakai otot napas sendiri, belum sanggup atau keenakan, jadi males bernapas gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan seawal mungkin di ICU untuk merekrut otot napas supaya bisa membantu proses weaningnya bisa lebih cepat gitu ya dari ventilasi mekanik. Tapi tantangan di ICU itu ya secara teoritis gampang kan, bilang ayo pasien dengan ventilasi mekanik, ayo bernapas, ayo bergerak gitu ya. Tetapi sebenarnya apa yang menjadi tantangan pasien-pasien di ICU kalau kita ingin apa yang kita sebut di awal tadi dekondisi, sindroma dekondisi itu bisa dihindari gitu ya. Apa yang harus dilakukan kan tentu saja pasiennya nggak boleh terimobilisasi sedemikian lama gitu. Seawal mungkin kita harus membuat pasien bergerak. Nah, tantangannya adalah pasien dalam kondisi hipoksemia. Oksigennya aja pas-pasan gitu ya. Kemudian apalagi disertai dengan organ-organ yang lain yang gagal fungsi ya. Kemudian apalagi kemudian pasien masuk dalam kondisi yang kita sebut ICU acquired weakness ya. Karena gangguan metabolisme pada otot, kemudian atau karena yang kita sebut critical ill polineuropati atau critical ill, jadi masalah saraf dan masalah miopati otot yang timbul karena kondisi kritisnya. Jadi metabolisme pada serabut otot itu berubah karena kondisi kritisnya dia, entah dia sepsis, hiperglisemik, kemudian radikal stres hormon dan sebagainya yang membuat metabolisme otot itu terganggu sehingga terjadi kelemahan ya, bukan hanya ototnya tetapi juga pada sarafnya. Ini sangat akan menyulitkan pada saat kita ingin membuat pasien itu bergerak atau aktif, mobilisasi, dan seterusnya. Tapi apakah kita menyerah sampai sini? Tentu saja tidak. Karena kita punya kriteria penapisan, assessment, bagaimana memilah pasien, mana yang aman untuk dilakukan mobilisasi, mana yang memang masih terbatas hanya sampai tempat tidur saja. Ya. Nah, saya ingin mengingatkan sedikit kenapa pasien harus bergerak, pasien COVID ya, baik di ICU gitu ya, apalagi cuma di ruang rawat biasa gitu, ruang rawat reguler. Karena kita ingat tadi Dr. Agus sudah menerangkan patogenesis dari badai sitokin yang terjadi pada pasien COVID. Nah, badai sitokin itu kan karena dominantly proinflamasi yang bekerja sehingga terjadi badai gitu ya, luar biasa reaksinya sehingga ya paru-parunya seperti itu, bukan hanya paru, sistemik juga terjadi kena dampar gitu ya. Nah, kalau kita diam artinya pasien imobilisasi, kontraksi otot itu jadi sangat berkurang, padahal dari setiap kontraksi otot ada yang namanya myokin yang akan bekerja trigger migrasi yang namanya anti-inflamasi. Dia harusnya tertrigger dengan kerja myokin ini sehingga dia migrasi ke tempat di mana terjadi inflamasi. Jadi dengan setiap kontraksi otot sebenarnya kita mengirimkan anti-inflamasi ke tempat-tempat inflamasi tersebut untuk melawan gitu ya. Kita tidak tahu siapa yang akan menang, tapi at least let's make our patient move gitu ya.
unless kita membuat pasien semakin aktif roinflamasinya karena tidak ada kontraksi otot, karena pasien tidur-tiduran aja, doing nothing. Kalau pasien di ruang biasa cuma main handphone gitu ya, paling duduk berjalan ke toilet gitu ya, that's all. Nah, pasien di ICU apalagi kan, enggak pakai apa-apa aja sudah diem, apalagi dengan pakai ventilator gitu ya. Dan paradigma orang bahwa pasien itu harus tiduran, bobok-bobokan terus ya. Padahal itu paradigma yang salah. Saya tidak bilang semua pasien sakit tuh harus jalan dan sebagainya. Tentu saja sesuai dengan kondisi kestabilannya, tentu saja ya. Tetapi marilah kita merubah paradigma itu bahwa pasien, even di pasien di ICU tidak boleh kita biarkan terbaring. Nah, itulah sebabnya peran tim rehab di sini sangat besar gitu untuk melaksanakan itu. Nah, walaupun khusus di ICU, saya tidak bilang hanya peran tim rehab saja, karena di ICU itu harus teamwork, karena nggak mungkin kita menggerakkan pasien hanya dengan dokter dan terapis. Kita tentu saja perlu keterlibatan perawat karena kita harus mengatur line ETT-nya, CVC-nya, belum kalau dia pasang sering pump berlapis-lapis dan seperti itu. Tapi nothing impossible untuk membuat pasien itu bergerak walaupun dia dengan ventilator gitu. Dan itu yang kami lakukan di persahabatan seperti itu ya. Nah, jadi selain itu, jadi ada faktor innate immune response yang di-trigger oleh setiap kontraksi otot. Kita juga bisa mencegah terjadinya ICU acquired weakness ataupun yang kita sebut critical ill polyneuromyopathy. Gitu ya. Dan yang paling penting, aktor utama untuk usaha napas pada saat kita membuat pasien harus winning gitu ya, harus lepas dari support ventilasi mekanik adalah diafragma. Semakin kita aktif bergerak, diafragma kita semakin bagus gerakannya untuk insuflasi dan eksuflasi, dan it is important role dalam proses winning dari ventilasi mekanik. Nah, ini sindrom di kondisi yang tadi saya bilang itu kena pada semua sistem organ ya. Jadi jangan heran pasien susah pup, susah BAB karena ya dia terbaring, karena di kondisi sindrom ini terjadi di semua sistem organ di tubuh kita, apalagi di sistem pernapasan gitu ya. Ototnya hipotrofi, muscle wasting yang sangat masif pada apalagi pada kondisi dengan critical ill myopathy atau critical ill neuromyopathy. Nah, jadi dengan penurunan fungsi fisik ini, ya dengan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, inilah yang akan membuat pasien survive dari ICU, survive dari ventilasi mekanik, tapi dia disabled. She or he is not able to do anything. Jadi tidur aja, karena duduk aja dia nggak sanggup, ya karena fungsi otot untuk mengontrol posturnya hilang, gitu. Atau memegang aja ya, hand grasping itu jadi berubah karena dia sekian hari, sekian minggu tidak memakai fungsi tangannya, bahkan untuk handling satu objek pun seperti itu. Akhirnya pasien jatuh pada kondisi disabilitas. Apalagi ditambah dengan kalau pasiennya terjadi delirium, gangguan kognitif karena hipoksianya kelamaan, ya kena brainnya kekurangan oksigen dalam waktu yang cukup lama, pasien delirium, gangguan kognisi, tambah lagi kecemasan dan faktor-faktor lain yang akhirnya membuat pasien survive dari ICU tapi jadi individu dengan disabilitas, dan itu tentu saja harus sebisa mungkin dicegah. Nah, itulah peran tim rehab. Jadi kadang-kadang pasien harus ada terapi kognisi, harus ada terapi bicara karena pasca ekstubasi dia tidak bicara. Seperti itu. Jadi bukan hanya physically dysfunction, tetapi cognitive function, kemudian fungsi-fungsi komunikasi yang lain juga bisa terkena dampak karena masalah critical ill-nya dia waktu di ICU. Dan ini yang dilakukan oleh tim rehab gitu ya. Nah,
Yang saya bilang tadi, amankah kita melakukan mobilisasi pada pasien dengan kondisi hipoksemia atau dengan kondisi kardiovaskuler, ya, komplikasi dan sebagainya? Tentu saja kita harus dengan protokol, ya, kita punya algoritma bahwa pasien bisa mobilisasi means out of bed mobility kalau tentu saja secara medis dengan kriteria-kriterianya dia sudah terpenuhi untuk kita bilang stabil. Kalaupun dia masih pada borderline atau relatively stable kita sebut, lakukanlah dengan supervisi yang ketat. Kadang-kadang during mobilisasi kita harus menaikkan supportnya, menaikkan oksigennya dan sebagainya. Gitu ya. Nah, mengalami desaturasi pada saat mobilisasi tentu saja hal yang umum. Gitu ya. Dia diam-diam aja dia bisa turun saturasinya, gitu ya. Apalagi kemudian mobilisasi. Tetapi dengan hal ini bukan kemudian kita tidak melakukan apa-apa kepada pasien, gitu ya. Jadi bila perlu kita menaikkan suplemen oksigen selama dia mobilisasi, naikkan suplemen oksigennya, gitu ya. Makanya itu pada pasien yang misalnya fraksi oksigennya udah masih 80, 90, ya tentu saja susah kita mau mobilisasi karena kita mau naikin sampai berapa lagi gitu ya. Nah, tapi selalu kita coba paling tidak duduk gitu ya. Duduk kita lihat toleransi oksigennya seberapa jauh sehingga berapa jauh kita harus intervensi. Kadang-kadang pasien desaturasi tapi dia lakukan breathing training, terkoreksi saturasinya, that's fine gitu ya. Jadi jangan cepat-cepat atau jangan terlalu takut gitu ya. Karena kita toh mengontrol pasien, mengawasi pasien untuk safety tentu saja. Dan tentu saja karena pasien masih sangat irit dengan oksigen, tentu saja kita melakukan semua program kita apapun itu dengan small frequent dosis gitu ya. Jadi lebih baik kita melakukan short duration tapi diulang-ulang daripada sekali dihantam lama gitu ya. Akhirnya begitu pasien turun saturasinya susah untuk kita recover pasien untuk balik lagi saturasi oksigen. Dan ini yang penting adalah prone position. Prone position saya kira lagi dikampanyekan secara masif, bukan hanya kami tim rehab tetapi juga tim perawat di IP ya, di ICU. Makanya itu mereka sama-sama membuat video bagaimana melakukan prone position sehingga bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah sakit manapun di Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan dengan sharing kita pada hari ini jadi termotivasi untuk melakukan beberapa teknik yang mungkin belum mulai dilakukan di tempat sejawat ya. Nah, ini adalah screening algoritma kapan kita bilang pasien boleh ya dimobilisasi gitu ya. Tentu saja itu yang saya bilang tadi, nggak semua kita hantam kromo itu mentang-mentang lagi semangatnya mobilisasi dini itu semua dihantam gitu ya tanpa melihat algoritma untuk pasien safety tentu saja ya. Jadi kalau pasien masih fraksi oksigennya tinggi tentu saja kita nggak keluarin dari tempat tidur, bahkan duduk di bed saja kita lihat toleransinya. Kalau toleransinya tidak terkoreksi dengan menaikkan suplemen oksigen ya kita akan terminasi tentu saja latihannya gitu ya. Jadi ini kira-kira yang kita pakai itu yang tadi saya bilang sebenarnya ada kriteria yang relatively gitu ya. Jadi dalam praktik klinis kita itu misalnya fraksi oksigen 60 pas-pasan kan, borderline gitu ya. Kita coba aja, kita lihat kalau oksigennya ternyata turun ya udah kita terminasi ya. Atau kita naikin fraksi oksigennya dulu baru kemudian kita latih pasiennya. Kalau dia tidak terjadi desaturasi means it's fine gitu ya. Jadi poinnya adalah lakukan dengan tentu saja monitoring. Satu hal yang menguntungkan pada pasien dengan ventilasi mekanik adalah dia masih menggunakan support ya. Jadi kalau misalnya dia kelelahan otot napasnya karena harus mengkompensasi latihan, naikin aja supportnya gitu ya. Kalau dia desaturasi karena aktivitas fisiknya lebih banyak, naikin aja fraksi oksigennya di settingan. Itu bedanya kalau pasien tanpa topangan gitu ya. Nah, kalau pasiennya misalnya dengan riwayat misalnya ya atau masih dengan memakai vasopresor ya udah pastikan aja dulu
dia stabil dalam 2 jam terakhir, dosisnya tidak naik, supaya kita tahu kalau dia dosisnya masih naik artinya dia belum stabil hemodinamiknya, masih terlalu riskan untuk kita lakukan mobilisasi. Dan hal-hal lainnya yang harus tentu saja kita evaluasi dengan ketat itu, dan komunikasikan tentu saja dengan itu. Makanya di kami sangat berkomunikasi dengan intens dengan teman-teman tim di ICU, intensivisnya, ada dokter paru yang selalu standby di situ, PPDS-nya ada 24 jam di situ. Kemudian dokter-dokter yang lain yang visit bersama gitu, termasuk dokter gizi, karena kadang-kadang kita harus meminta, dok tolong dong diperbaiki protein consumption-nya supaya ototnya bisa kita improve, supaya otot napasnya bisa lebih baik bekerja. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini adalah skala mobilisasi pada pasien di ICU. Bisakah pasien dengan ventilasi mekanik kita buat bisa sampai berjalan? Bisa, dan itu yang dilakukan oleh tim kami di ICU kami. Nah, ini adalah skala mobilisasi kondisi pasien di ICU sampai sejauh mana level mobilisasi dia di ICU. Ya, baik dengan ventilator maupun tanpa ventilator. Nah, saya ingin menyampaikan tentang prone position. Prone position mungkin sejawat sekalian sudah mendengar, sudah sangat populer, karena kan ini sebenarnya ini hal yang sudah lama sekali ya. Systematic review-nya kan sudah lama gitu ya dilakukan. Cuman dia populer lagi di musim COVID ini. Nah, kita sendiri sudah melakukan prone position ini sejak bulan Maret. Tentu saja mulainya tidak gampang, karena dari yang tidak pernah melakukan, kemudian kita melakukan pada pasien di ICU Pinere waktu itu ya, ICU-nya di Pinere, dan ternyata begitu mengerjakan makin lama tim makin terbiasa untuk melakukan. Jadi sekarang prone position itu sudah merupakan kegiatan yang rutin yang dilakukan oleh tim ya, baik itu di ICU maupun pada pasien-pasien di non ICU. Nah, sebenarnya pasien yang tidak punya masalah di paru saja, pertukaran gas itu akan mengalami perbaikan pada posisi prone dibandingkan posisi telentang, karena kita tahu kalau posisi telentang ada paru yang nekan, kemudian jadi kan yang paling luas di posterior ya. Kalau posterior ketekan sama jantung, maksud saya bukan paru, ketekan sama jantung, akhirnya alveoli yang mungkin masih sehat yang ada di sini jadi susah ngembang. Satu. Kedua, ditambah dengan infiltrat dan cairan yang ada pada alveoli, tentu saja yang akan menekan ya sekitar alveolinya yang masih sehat, karena alveoli yang sakit itu berisi cairan lebih berat, tentu saja menekan di sekitarnya. Kemudian posisi diafragma pada saat supine ya itu lebih susah untuk insuflasi ya, bergerak ke bawah dibandingkan pada posisi prone gitu ya. Jadi mekanika dari paru ini ya yang kita pakai sebenarnya menjadi dasar fisiologi kenapa pasien harus di prone. Nah, mungkin teman-teman merasa takut, tidak pede, tetapi tanpa memulai pasti kita tidak akan bisa melakukan. Dan itu yang dilakukan oleh tim kami di Rumah Sakit Persahabatan. Perawat, terapis involved gitu ya. Kami memantau untuk memastikan tidak ada perubahan hemodinamik yang mengancam gitu ya, memastikan bahwa posisi itu optimal sehingga pertukaran gas itu terjadi dengan baik, yang kita harapkan oksigenasinya akan membaik. Nah, itu dengan tentu saja pemantauan, dan itu sudah menjadi our daily routine. Bahkan malam-malam pun, tengah malam perawat bisa melakukan prone pada pasien-pasien di ICU. Ya, jadi tapi tentu saja nah, ini sebenarnya yang saya tulis di sini adalah indikasi kalau pasien dengan ventilator. Tetapi melihat fisiologi tadi, sebenarnya prone position itu dilakukan oleh pasien dalam derajat apapun. Bahkan cobalah kita sendiri rasakan pada saat kita tidur prone, lihat saturasi oksigen kita, lihat kelegaan kita waktu mengembangkan paru, itu pasti berbeda dibandingkan pada posisi telentang karena fisiologis yang tadi. Apalagi pasien yang parunya sudah terkena infeksi gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan. Pasien tuh semuanya kalau bisa dipronin gitu ya, kecuali dia punya
kontraindikasi, misalnya ada fraktur dari tulang belakang gitu ya, baru habis operasi jantung gitu ya, CABG atau operasi yang lain, kemudian pasien dengan ECMO itu biasanya tidak dilakukan, central ECMO tidak dilakukan prone position gitu ya. Tapi ada juga yang relatif gitu ya. Di sini coba kita lihat, ada obesitas berat menjadi kontraindikasi relatif. Nah, kami baru mempunyai pasien dengan obesitas grade 3 mungkin ya, 3 dan central obesity. Tahu kan central obesity kayak ada gunung salak di perutnya gitu ya. Jadi kalau mau lihat memang membayangkan saja kita sudah akan mengalami kesulitan karena bagaimana bagian perutnya akan menekan diafragmanya sehingga tidak bisa bergerak untuk insuflasi gitu ya. Tapi ternyata dengan teknik yang benar, dengan monitoring, kemudian pengecekan, ternyata pasien itu bisa ya, pasiennya saturasinya itu bisa naik sampai 99% dari 64% dengan posisi prone walaupun dia obesitas sentral, obesitas grade 3 ya. Nah, tim prone itu dilakukan oleh siapa aja gitu ya. Tentu saja kalau pasien dengan ventilasi mekanik nggak mungkin lah hanya terapis gitu ya yang melakukan gitu ya. Di situ ada perawat, nanti besok itu ada kuliah tentang bagaimana sih praktek untuk mempronkan pasien-pasien dengan ventilator ataupun tanpa ventilator. Itu teman-teman fisioterapis akan memperagakannya besok. Tapi itu dilakukan oleh tim. Dan yang paling krusial adalah memantau. Jangan sampai terjadi loosening daripada semua line. Mulai dari ETT, RW-nya, kemudian CVC-nya, dan lain-lain sebagainya. Nah, pasien ada juga yang bisa melakukan prone secara mandiri. Walaupun dia pakai high flow nasal gitu ya. Ada pasien yang bisa secara mandiri melakukan prone. Karena begitu kuat motivasinya, begitu mandirinya dia, begitu determinannya dia untuk survive, akhirnya dia belajar supaya tengah malam pun dia nggak perlu membangunkan perawat hanya untuk prone. Luar biasa. Dan ada pasien yang bisa prone sampai 12 jam. Amazing kan, pasien tanpa ventilator loh ya. Bisa prone selama 12 jam dengan toleransi yang baik dan dia menabung oksigennya banyak dan pasien itu tentu saja titrasi oksigennya lebih cepat. Nah ini ya yang saya bilang ya harus ada persiapannya. Tim itu harus ngomong dulu. Ini kesulitannya kira-kira akan ada di mana gitu ya. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Pasien ini tadi baru habis ventricle tachycardia. Pasien itu tadi baru habis disarrhythmia. Apa yang harus kita lakukan? Amiodaran perlu masuk kah? Vasopresor perlu dinaikin lagi kah? Pasien ini perlu diberikan muscle relaxant kah supaya tidak ngamuk waktu prone? Nah itu persiapan yang harus dibahas oleh tim gitu ya. Karena prone pada pasien dengan ventilasi mekanik lebih complicated dibandingkan tanpa ventilasi mekanik. Nah, kemudian sampai memastikan sesudah di prone pun memastikan apakah perutnya cukup lega, jangan sampai perutnya ketekan gitu ya. Kalau perutnya ketekan kan diafragmanya nggak bisa bergerak dengan baik ya. Kemudian posisi shoulder, posisi pelvic, jangan sampai posisi pelvicnya eksorotasi. Selamat-selamat tapi hipnya strain karena eksorotasi dalam jangka waktu 16 jam. Pasien ventilator kan 16 jam itu di-prone-kan gitu ya. Dan seperti itu. Nah, ini yang saya bilang selalu pastikan posisi bantal, kelihatannya ilmu bantal ilmu sederhana, tetapi dalam praktek kami ini menentukan keberhasilan prone untuk perbaikan pertukaran gas pada pasien-pasien COVID. Jadi ini harus dipastikan dengan memastikan keleluasaan dari si perut ini untuk bergerak, jangan sampai dia ketekan, jangan sampai badannya terlalu ke atas gitu ya, sehingga perutnya malah ketekan, diafragmanya malah kedorong ke atas, jadi nggak bisa mengembang malah paru-parunya. Nah, ini contoh-contoh pasien yang prone dengan high flow nasal, ya ini pasien di ICU. Perhatikan posisi kanulnya, perhatikan jangan sampai dia keluar dari hidung, kemudian posisi shouldernya harus buat pasien merasa nyaman pada posisi leher, kepala dan shouldernya. Kemudian ini karena pasien sadar, ini pasien yang sebenarnya melakukan prone secara mandiri di ICU, luar biasa. Pasiennya sekarang sudah kembali bekerja sebagai security. Nah,
Ini pasien dengan ventilator, ini pasiennya dengan central obesity, perutnya yang saya bilang tadi ada gunung salaknya, sehingga kesulitan sekali untuk mengembang. Jadi kami pakai bantalnya 2 di pelvis, 2 di sternal, itu kemudian yang membuat perutnya longgar, diafragmanya lebih gampang insuflasi, dan pasiennya saturasi oksigenasinya cepat langsung lebih naik dibandingkan posisi pertama yang hanya pakai 1 bantal. Nah, bila teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, saya bisa melihat teman-teman di ICU membuat YouTube ya, step by step apa yang harus dilakukan, diperhatikan pada saat kita melakukan prone position pada pasien-pasien dengan ventilator. Silakan dikunjungi YouTube-nya. Nah, ini adalah pasien di ICU yang mencapai skor mobilisasi tertinggi di ICU. Jadi pasien bisa jalan sendiri, ini terapis gerombolan si berat kami di ICU, terapis, fisioterapis ya, yang mengawal pasien berjalan di dalam ICU ini ya, berjalan secara mandiri tanpa menggunakan alat bantu. Jadi skor maksimum 10, dia keluar dari ICU, pindah ke ruangan mawar. Nah, kalau teman-teman mau melakukan mobilisasi pasien di ICU, tentu saja harus didukung dengan kesiapan alat-alat bantu, misalnya walker, lebih bagus lagi kalau ada walker yang beroda. Nah, tilting table, kalau sejawat semua punya tilting table, ini sangat menolong. Ya, karena pasien dengan hipotensi ortostatik kita bisa treat dengan tilting table. Kemudian pasien yang kontrol posturnya masih jelek, kita bisa berdiriin dengan tilting table. Jadi gunakanlah tilting table kalau sejawat semua punya di tempat sejawat saja. Nah, ini ada contoh pasien ketutupan, pasien dengan ventilasi mekanik yang berdiri memakai walker dan seterusnya. Ya, jadi take home message-nya adalah tim rehab melakukan intervensinya seawal mungkin di rumah sakit ini, itu ya, dari pasien masuk hari pertama kita sudah masuk, ya. Kemudian lakukanlah tim, ya, kolaborasi tim, ya, baik dengan tim rehabnya sendiri maupun dengan teman-teman perawat, dokter-dokter yang lain, DPJP dan dokter-dokter yang melawat lainnya. Kemudian tabunglah oksigen sebanyak-banyaknya pada pasien seawal mungkin, sebanyak mungkin. Makanya semua teknik yang bisa memungkinkan terjadi difusi yang meningkat pada bagian paru yang masih sehat, itu kita akan lakukan sebanyak mungkin, sesering mungkin, supaya pasien terhindar dari komplikasi karena hipoksia dan sebagainya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Suaranya nggak ada. Dokter Dina, suaranya nggak ada. Ya, oke. Terima kasih Dokter Flo. Presentasi yang sangat menarik. Kami mendengarkan dengan seksama dan takjub dengan ilmu di ICU. Untuk mempersingkat waktu, ini ada Dokter Agus yang akan ada kegiatan lain, maka untuk diskusinya saya sampaikan dulu untuk yang pertanyaan ke arah Dokter Agus. Akan saya bacakan dari Dokter Ahmad Nabris, SPAN, anestesi. Kami kenal nih Dokter Ahmad Nabris. Pertanyaan ke Dokter Agus sebagai berikut: bagaimana rekomendasi pemilihan antibiotik empirik untuk pasien COVID critically ill dengan infeksi sekunder, dan apakah metode eskalasinya sama dengan pasien yang non-COVID critical ill? Terima kasih. Ya. Nabris ya? Ya. Ya, prinsipnya sih sejauh ini untuk penggunaan antibiotik pada pasien critical ill itu kita masih mengadopsi pada pasien yang non-COVID. Jadi kita masih mengikuti pola yang sama, pemilihannya sesuai dengan guideline dari profesi, baik dari PDPI atau dari Perdatin atau dari PAPDI.
Yang rata-rata sih pada prinsipnya biasanya kita menggunakan pada kasus critical ill adalah dimulai dengan antibiotik empirik yang memiliki broad spectrum yang lebih luas. Kalau dia memiliki komorbid dengan resiko pseudomonas, misalnya dia harus kita pilihkan antibiotik-antibiotik yang memiliki coverage untuk anti pseudomonas. Kalau memiliki resiko MRSA dengan komorbid yang ada, dengan beberapa penyerta yang lain, maka kita juga harus bisa memilih bahwa resiko untuk MRSA itu bisa kita berikan obat-obat antibiotik yang memiliki kemampuan untuk anti MRSA. Secara garis besar seperti itu, Dr. Nabris. Jadi eskalasinya juga sama. Hanya saja memang guideline untuk ini secara internasional pun masih pada prinsipnya diikuti dengan yang non-COVID ya. Belum ada yang spesifik. Dan kita sendiri di Indonesia dari Perhimpunan Dokter Paru belum ada guideline khusus pemilihannya untuk ini, tapi masih mengadopsi pada yang non-COVID. Secara prinsip seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang berikut. Oh, tidak ada lagi ya. Dengan demikian kami sampaikan kalau untuk Dr. Agus sudah tidak ada lagi. Mungkin kalau memang harus meninggalkan tempat untuk kegiatan lain, kami persilahkan. Izin dulu ya, Dr. Dina. Terima kasih. Thank you, Dr. Agus. Terima kasih, Dr. Anita. Ya. Terima kasih, Dr. Agus. Ya. Sekarang kita lanjutkan kembali dengan pembicara ketiga. Saya akan membaca Dr. Siti Chandra Wijananti. Beliau lahir di Wonogiri. Ya, kemudian dengan pendidikan sebagai S1-nya dari Universitas Trisakti dan mendapatkan spesialisasi sebagai kedokteran fisik dan rehabilitasi mediknya dari FKUI. Beliau juga mengikuti berbagai kegiatan fellowship di luar, di rumah sakit Korea Selatan di Gangnam, dan juga di NTU Taiwan, National Taiwan University. Dengan kegiatan pada saat ini, beliau ini adalah menjabat sebagai Ketua KSM Rehabilitasi Medik RS Persahabatan dan Ketua Subkomite Kredensial Komite Medik RSUP Persahabatan, dan juga sebagai anggota tim treatment dari tim komando COVID-19 di RSUP Persahabatan. Demikian, mungkin saya persilakan untuk Dr. Siti Chandra menyampaikan presentasi. Baik, Dr. Dina, terima kasih. Bentar. Izin saya akan share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Dr. Dina? Ya, jelas. Terima kasih. Salam buat sejauh teman yang sudah hadir, juga panitia yang telah bekerja sama untuk mengadakan Zoom Webinar kali ini. Saya membawakan materi mengenai rehabilitasi pasien dengan COVID-19 di bangsal isolasi non-ICU. Kalau tadi Dr. Agus sudah menerangkan mengenai tata laksana untuk pasien COVID, kemudian Dr. Anita Pru sudah menerangkan tata laksana untuk pasien di rehabilitasi COVID-19 di bangsal ICU. Saya bertugas di bangsal isolasi non-ICU dan saya akan sharing apa yang kami kerjakan selama ini. Suaranya hilang, Dr. Siti Chandra. Halo, apakah suara saya jelas? Oke, sudah. Oke, ya. Saya akan mulai, Dr. Dina. Ya, silakan. Oke. Ini kurikulum vitae saya tadi sudah dibacakan Dr. Dina.
Sebagai pendahuluan, di sini objektif yang akan saya bahas di dalam materi ini adalah dampak COVID pada sistem respirasi secara garis besar saja, kemudian mekanisme bernafas, ditinjau dari segi rehabilitasi respirasi, kemudian tata laksana rehabilitasi respirasi bangsal isolasi. Sekedar mengingatkan tentang COVID-19, ini arsip dari PPI Rumah Sakit Persahabatan, kita mengingatkan bahwa exit-nya adalah droplet, keluar, itu agent SARS-CoV-2. Apakah suara saya jelas, Dr. Dina? Jelas, Dr. Siti Chandra? Jelas, oke, ya. Karena ada feedback sedikit. Kemudian reservoirnya manusia, keluar sebagai droplet di udara, karena suatu aerosol distancing prosedur, yang kemudian akan diterima oleh host yang baru melalui entry di respiratory tract maupun di GI tract-nya atau di saluran cernanya. Setelah itu akan berproses di dalam badan host tersebut sampai kemudian timbul penyakit akibat masuknya SARS-CoV-2. Dampaknya target sesuai dengan target ada di respiratory system, ada di saluran pencernaan, ada di mata, dan juga bisa di tempat lain sesuai dengan report di entry. Clinical symptom sudah dijelaskan oleh Dr. Agus, sudah dijelaskan oleh Dr. Anita, jadi saya tinggal enak. Banyak yang mengalami batuk kering sampai batuk berdahak, ada yang mengalami sesak karena hipoksia, nafas jadi berat, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh narasumber sebelum saya. Kemudian mengingatkan lung gut liver axis, di mana masalah apapun yang mempengaruhi paru-paru, mempengaruhi usus ataupun liver, itu akan berdampak dan saling terkait. Hal ini saling mempengaruhi. Jadi kalau salah satu sistem ini terganggu, akan berdampak pada sistem yang lain. Biasanya kasus yang mengganggu paru akan ada gangguan sistem organ yang lain. Karena paru banyak sirkulasi pembuluh darahnya yang paling banyak. Pasien juga sering mengeluhkan dampaknya itu lekas lelah atau fatigue. Karena ada juga pada kasus infeksi COVID atau menjelang reda dari sitokin stormnya akan develop atau mulai terjadi fibrotik lung. Paru-parunya mengkerut karena varian fibrosis. Sudah dijelaskan hal ini oleh Dr. Agus tadi, sudah di awal, sempat disebut oleh Dr. Anita. Yang jelas terjadi iritasi di epitel saluran pernafasannya, inflamasinya sistemik, dan dari badai sitokin tersebut yang berdampak pada beberapa sistem respirasi, sehingga perlu kami untuk membantu tim yang sudah memberikan tata laksana medikamentosa dengan memberikan terapi secara fungsional. Di Rumah Sakit Persahabatan sempat beberapa kasus pasca COVID, kita lihat functional statusnya, bagaimana dia bisa bergerak, bagaimana dia bisa kemampuan dia untuk bernafas, sesak. Setelah COVID yang diberikan tata laksana rehab, lebih baik. Jadi memang pasien jadi terlatih untuk bernafas dengan pacing yang baik dan menjaga karunia Tuhan yang disebut nafas itu dengan baik. Selama ini kita bernafas secara otomatis saja. Pada pasien-pasien ini pengembangan dadanya tidak optimal, ada restriksi paru dan kebugaran turun. Pada kasus yang diberikan rehab, mereka lebih baik hasilnya. Mekanisme bernafas hanya refresh, tadi Dr. Anita Flu sudah ungkapkan bahwa di balik ini lengkap dengan semua proses yang ada pada COVID, mengingatkan bahwa healing itu memang perlu waktu, penyembuhan perlu waktu, tapi juga perlu kesempatan. Karena mungkin tidak semua pasien COVID bertemu dengan orang yang paham akan ilmu COVID dengan baik, mungkin keterbatasan sumber daya, keterbatasan fasilitas, dan opportunity belum tentu mereka bertemu dengan kami atau orang-orang yang mampu melakukan supportive treatment untuk rehabilitasi pada pasien COVID, mendukung sejawat-sejawat kami yang sudah jibaku memberikan medikamentosa merawat pasien tersebut. Jadi kami suportif dalam tim, kita sama-sama berjuang untuk menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi kita harus berjuang untuk hal tersebut. Albert Haas
ini hampir seumur saya statement dari beliau ini. Beliau adalah profesor di bidang rehabilitasi respirasi. Beliau dokter rehab. Beliau mengatakan bahwa early recognizing of respiratory dysfunction extend functional respiratory capability. Jadi kalau kita mengenali lebih awal tentang gangguan fungsi, makanya kita sebut dysfunction, gangguan fungsi dari sistem respirasi, maka fungsional dari yang paru itu masih bisa dipakai lebih efektif untuk kemampuannya dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Suatu hal yang rusak tidak akan pernah kembali. Suatu nikmat yang sudah diambil tidak akan dikembalikan 100% karena kita aging, tambah tua. Jadi, tapi masih bisa fungsional, bisa. Lebih tinggi bisa. Asal kita mampu melatihnya dengan staging dan tahapan. Ini mekanisme pernafasan, hanya reminding saja bagaimana kita narik nafas, kita buang nafas. Bagaimana kita harus menghargai rongga dada kita. Rongga dada yang dari kita dilahirkan, dilakukan penekanan pada liang jalan persalinan, kemudian dibuka, kemudian dia menghirup udara untuk pertama kalinya. Sejak saat itu paru-paru tidak pernah berhenti bekerja. Demikian juga dengan jantung saudara kembarnya, karena itu kami sebut kardiorespiratori. Apabila terganggu dengan sistem ini terganggu, baik ada defek di dinding dada atau defek maksudnya gangguan di dinding dada, apakah posturnya itu kurang baik, apakah orang itu bungkuk, mungkin karena posturnya rounded shoulder, bahunya membungkuk karena dia banyak membaca, texting neck, banyak menunduk, aktivitasnya di balik meja. Karena kita orang yang berjalan ke depan, kita tidak pernah berjalan ke belakang, sehingga postur kita membungkuk ke depan. Membungkuk dan makin membungkuk kembali ke tanah. Jadi kita harus tegakkan posisi agar bangunan itu tidak runtuh. Otot-otot yang menyokong rongga dada, sekedar pengingat, otot ini gifted, kita punya semua, tapi tidak semua dari kita merawat otot-otot ini. Di saat otot ini teriak karena kesakitan, karena lelahnya, dimarahi, kok kamu sakit? Padahal dia kurang perhatian. Mungkin dia bekerja, bagaimana kepala tidak pernah diletakkan. Kita duduk, tapi nggak pernah naruh punggung atau kepala, Bang Janan. Karena ada yang pakai backrest, tapi tidak pakai headrest. Upper trapezius, otot yang kita semua sama tahu dari dalam medis, otot ini sangat lelah menyokong kepala. Ada juga otot-otot kecil yang di atas lagi. Kenapa kami disebut kaitan dengan rongga dada? Karena dia menempel origo dan insersionya menempel di seluruh tulang leher ke arah kepala, batok kepala, dan ke arah komposisi dari penyusun rongga dada. Otot-otot yang lain, otot-otot ini mempengaruhi pada waktu tarik nafas dan buang nafas. Otot yang ada di iga. Jadi kalau iganya terganggu, bentuknya terganggu, tulang belakangnya terganggu, tulang dadanya terganggu, pasti terganggu. Rongga dada itu suatu kayak seperti drum. Jadi, seperti kaleng atau kompartemen yang memisahkan dada dengan perut. Jadi perut ada lagi, kaleng lagi yang ada isinya. Dan ada diafragma pelvis di bawahnya. Diafragma yang untuk bernafas itu membatasi dua rongga. Dan apabila terganggu di dalam sangkar dinding dada itu, maka akan terjadi gangguan juga dalam proses fungsinya. Ini waktu tarik nafas, otot ini bekerja mengembangkan rongga dada supaya tekanannya kemudian jadi masuk ke dalam udara dari luar ke dalam, tekanan tinggi ke rendah masuk ke dalam, tersedot, suctioning, yang dikatakan Dr. Flo tadi sebagai insuflasi, eksuflasi, dia memasukkan udara ke dalam. Kontraksi dari diafragmanya, otot yang terbesar yang bergerak untuk melakukan kompresi maupun melakukan pengembangan dari rongga dada adalah diafragma, otot utama kita. Pada waktu istirahat dia seperti parasut. Pada waktu dia kontraksi dia tekan ke bawah sehingga rongga melebar. Kontraksinya membuat dia jadi datar. Kemudian ekspirasi, recoil dari yang tadinya mengkerut seperti karet jepret, dia akan balik lagi ke atas. Apakah mekanisme ini bisa terganggu? Bisa kalau diafragmanya terganggu karena sistem persarapan ataupun terjadi kelemahan dari otot-otot atau isi paru-parunya tidak bisa dikeluarkan. Kita kenal sebagai retensi CO2 atau air trapping. Itu ada di dalam rongga sehingga paru seperti balon yang tidak bisa dikempeskan. Rehabilitasi respirasi ini kami memperkenalkan diri.
seperti yang dikerjakan Dr. Anita Flu tadi di ICU, kami mengerjakan secara keseluruhan untuk pulmonary rehab. Kasus bisa restriksi, obstruksi, bisa campuran. Tujuannya untuk mengoptimalkan fungsi dari si paru itu sendiri, sistem respirasi, pertukaran gas, kemudian penyerapannya, dan memberikan oksidasi tingkat seluler supaya semua sistem tubuh kita bekerja. Kita mengoptimalkan fungsi yang sudah ada dari sistem respirasi. Tujuannya ya kita lakukan dulu assessment untuk latihan rehabilitasi respirasi ini untuk mengetahui keluhan-keluhan terkait respirasi dan apa dari kami dari rehab yang bisa membantu. Karena main dari rehab itu titik utamanya atau core dari rehab inti adalah exercise. Jadi kita harus melakukan harus bergerak, harus berlatih, harus dan dengan mengingatkan segala macam yang jadi pertimbangan seperti tadi waktu mobility skill di ICU, kemudian pada pasien biasa. Kalau tidak bergerak, tidak akan ada pergerakan, tidak akan ada kehidupan dan fungsi yang baik dari sel maupun termasuk di situ adalah otot dan fungsi respirasi. DNA kita aja berputar, terus-terusan dia berputar. Kalau kita berhenti, bumi juga berputar. Jadi makanya tidak bisa kita diam atau immobilize. Latihan itu beragam dan ini diambil dari jurnal untuk fungsinya untuk mempertahankan kemampuan fungsional pernafasan. Tata laksananya apa yang kami kerjakan di bangsal isolasi? Hal ini isolasi setting yang kami berikan latihan ini bisa juga dikerjakan untuk yang isolasi di rumah. Karena untuk sejawat yang tidak, mungkin ada pasien-pasien atau sahabat-sahabat kita yang tidak punya komorbid atau mungkin masih terkendali atau memiliki sistem pengarawatan sendiri, bisa dengan telemonitoring dokter untuk dilakukan rehabilitasi sendiri di rumah seiring dengan tata laksana dari inti dari COVID yang diberikan pada beliau. Tata laksana yang pertama, koreksi postur. Kenapa saya sebutkan itu? Karena terkait dengan thoracal mobility yang tadi saya ungkapkan. Kalau ditanya buat apa rehab di COVID? Karena kami membantu agar pernafasannya efisien, pernafasannya lebih baik. Jadi kalau posturnya kita perbaiki, bagaimana udara dimasukkan itu baik, udara dikeluarkan pun efektif, yang lainnya akan menyesuaikan. Karena kalau tidak kita perbaiki, bagaikan bangunan yang tidak kita tegakkan. Kita mau mengisi sesuatu, tapi kita lipat, otomatis tidak baik. Kalau kita mau mengisi dompet, ya dompetnya harus ditegakkan, dilenggangkan, supaya bisa terisi dengan banyak. Kalau kita tekuk, kita lipat, seperti orang yang bungkuk, otomatis tidak akan mengembang dengan baik. Iganya terkunci, dan itu keluhannya akan nyeri. Suatu nyeri di bagian depan akan diimbangi sebelakang. Kenapa di belakang jadi tegang? Karena nggak manusia itu runtuh kalau tidak ditahan. Kemudian latihan pernafasan ada beragam. Prinsip namanya pernafasan adalah memasukkan udara ke dalam tubuh, kemudian membuang hal yang tidak dibutuhkan atau CO2 keluar tubuh. Latihannya ada beragam, dikombinasi dengan latihan thoracal mobility, artinya latihan dengan yang menggerakkan dinding dada. Nanti ada contoh di belakang. Gambar di kanan dan di kiri yang ada di dalam slide saya, ini adalah salah satu contoh untuk melatih pernafasan atau otot diafragma di sebelah kiri, kemudian di kanan adalah mengukur pengembangan dada. Nanti ada lagi di slide berikutnya. Latihan relaksasi diajarin relax karena mengingat lung gut liver axis tadi, dari axis kita tahu bahwa diafragma dipengaruhi oleh nervus phrenikus, saraf phrenikus. Saraf itu mengalami kontribusi dengan saraf vagus. Jadi sistem vagus kalau teraktivasi, pasien yang seperti tadi sudah dikatakan oleh narasumber sebelumnya, kalau pasiennya panik, semua akan terganggu, ritme pun akan terganggu. Tapi kalau pasiennya motivasinya bagus, dia bisa mengerjakan dengan baik, dia apalagi dia patuh, komplainnya baik, pasti akan belajar dengan baik. Relaksasi kadang kami bantu dengan musik. Suara air paling menenangkan karena itu suara primordial yang paling pertama kita dengar saat di perut ibu sebagai suara air ketuban. Konservasi energi, bagaimana kita menghemat, mengajarkan dia bagaimana bergerak sambil membuang nafas, dan kalau dia berhenti dia tarik nafas supaya dia bisa menghemat, mengerjakan tetap dengan mandiri seluruh aktivitasnya meskipun perlahan, dan dia akan bertahap meningkatkan kemampuannya. Latihan kekuatan otot pernafasan yang saya sebut sebagai diafragma tadi ataupun otot-otot aksesori yang lain bertahap sesuai dengan kemampuan pasien. Endurance secara umum tuh yang latihan berdiri, berjalan, dan selanjutnya.
Ini uji latih yang kita kerjakan, exercise testing yang kami kerjakan paling mudah sit to stand, duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, karena memang aktivitas kita sehari-hari duduk dan berdiri, kemudian berjalan. Jadi uji dulu kemampuan dia untuk menuju duduk, didudukkan atau menuju duduk, dibantu atau sendiri. Setelah dia bisa duduk di tepi bed, kemudian dilatih untuk berdiri. Dari duduk ke berdiri diukur, karena hari-hari tergantung dari itu. Nanti ada uji berikutnya. Ada juga 4 meter, uji jalan 4 meter, 4 meter walk test ini speednya yang dicari, kemudian 6 minute walk test, respiratory muscle test, itu bertahap sesuai dengan kemampuan pasien kita lihat. Karena pasien pasti biasanya mudah lelah. Jadi kita lihat di mana yang hasil dia bagus, kita bisa memberikan optimalisasi kemampuan di dia. Pasien senang melihat hasilnya dan dia akan jadi semangat berlatih. Ini kami kerjakan di Bangsal. Saya bertugas di Bangsal isolasi non COVID. Di persahabatan ada melawar, ada melatih, dan kami juga tim visit. Sejawat rehab tergabung di dalam tim visit. Sit to stand, kita minta pasien untuk duduk, posisi aman, santai, bersandar, kemudian berdiri, duduk, berdiri kembali, dan kita hitung dia mampu berapa kali, dan waktunya 30 detik. Kita lihat. Pasien sendiri bisa melihat, ini hanya uji, tapi bisa kita konversi jadi suatu latihan, nanti kita atur waktunya. Chest expansion tadi, ekspansi dada, ini pemeriksaan respiratori untuk melihat pengembangan dada secara tidak langsung, karena kan kita tidak punya akses untuk spirometri. Saat pandemi ini aerosol generating procedure tidak ada. Paling mudah untuk saya untuk tahu apakah pasien yang saya latih nafas tadi mengembangnya lumayan cukup, ada progres atau tidak, atau bahkan mungkin penurunan, saya tahu dari sini. Tidak semua pasien diukur. Biasanya kami lakukan pengukuran itu bisa mingguan, bisa 2 mingguan. Tergantung dari pasien. Kalau pasiennya kelihatan progresnya itu kita bisa lakukan tiap minggu. Kita minta pasien duduk, kemudian rileks, dan diukur pengembangannya. Pengembangan dada itu kita lihat, kita nggak lihat normalnya berapa, tapi kita lihat bagaimana delta dari dia mengempes sama mengembang, itu bedanya berapa dari pengukuran 1 ke pengukuran kedua. Kita berharap nggak jauh. Kalau dia turun, pasien nanti kita beritahu. Jadi dia tahu bagaimana harus melatih, memperbaiki posturnya. Karena goal kita tercapai kalau ada kerjasama dan trust juga antara pasien dengan kita, dengan tim. Hitung selisihnya dalam sentimeter. Yang menggunakan meteran biasa dan semua alat itu ditinggal di zona merah. Siap kami punya box di zona merah yang memang untuk pengukuran pasien saja. Atau dari ruangan juga memiliki. Ini pengukuran kekuatan diafragma bisa dikerjakan untuk pasien yang medically stable, tidak ada komorbid jantung karena ini tindakannya isometrik. Kita bisa lakukan dengan manometer yang diisi dengan tekanan yang dirasakan oleh pasien sebagai sensory feedback, kemudian minta pasien untuk tarik nafas, dorong. Kita posisikan kanan dan kiri, berbeda karena diafragma kanan kiri, kita bandingkan supine dan prone, artinya tengkurap sama terlentang. Pasien nanti akan melihat manometer, kita kasih lihat ke dia, berapa banyak dia berubah. Nah, ini itu menjadi suatu motivasi untuk dia untuk berlatih. Ini untuk kekuatan diafragmanya. Atau bisa juga modifikasi kalau nggak bisa kekuatan diafragma, mungkin dia sedentary atau belum paham instruksi, suruh saja hitung nafas. Jadi suruh pasien untuk tarik nafas maksimal, kemudian buang nafas sambil berhitung. Berapa dia bisa. Kalau pasien tidak bisa menghitung 1 sampai dengan 7 dalam sekitar waktu 5 detik. Harusnya kan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1, dan 2, dan 3, dan 4, dan 5, otomatis 7 bisa pasti. Kalau kurang dari itu, dijamin dia pasti desaturasi. Secara garis besar begitu. Jadi lebih mudah untuk mungkin monitoring sendiri pasien, auto monitoring oleh dia, karena dia harus punya tanggung jawab akan kesehatannya. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kesehatan itu kewajiban dia juga untuk menjaga pasien tersebut, untuk menjaga. Ini latihan pernafasan dasar yang ada di dalam tim treatment COVID-19 persahabatan. Sebetulnya tidak hanya untuk COVID, tetapi ini basicnya untuk modal suatu pernafasan dada yang baik, untuk torakal yang baik. Jadi bagaimana pasien harus tegak, seperti tadi narasumber sebelum saya mengatakan, pasien harus ditegakkan. Tahap berikutnya adalah keluar dari tempat tidur, out of bed itu keluar dari tempat tidur dan beraktivitas. Sebelum itu
dilemaskan dulu semua ototnya. Otot itu tergantung sama gelang bahu. Jadi gelang bahu dan gelang panggul diperbaiki. Bahunya direlaksasi, dilakukan gerakan-gerakan sebagai berikut, sehingga nanti waktu kita melakukan deep breathing atau nafas dalam, atau kita membatukkan lebih mudah. Ini latihan prone yang tadi sudah diulas lebih detail oleh narasumber sebelumnya. Ini jenis latihan yang standar, kita ada leaflet untuk gangguan paru secara umum, bagaimana tarik nafas, bagaimana buang nafas, bagaimana kita ngembangin nafas dan mencegah latihan tarik nafas itu penting untuk pasien yang tirah baring lama, untuk meregangkan jaringan di dalam rongga dada, karena kan restriksi akibat COVID itu akan terjadi dan banyak. Jadi tarik nafas maksimal, kemudian buang nafas. Ini leaflet kami secara besar, ini latihan pernafasan kalau assisted atau dibantu. Kalau tidak dibantu, pasien bisa dengan melatih sendiri tadi, mengikuti gerakan tadi. Monitoringnya yang saya informasikan tadi, kemampuan ini apakah perlu dimonitor? Perlu. Kalau di rumah sakit, apalagi di ICU, monitornya ketat dengan alat tercatat. Itu tenang. Kami juga tenang dari tim rehab. Dalam di ruangan, kami harus memonitor, meskipun minimal dengan alat-alat monitoring yang tersedia, baik saturasi dan lain-lain, nanti saya bahas. Kalau di rumah, ya telemonitoring, tapi pasien harus paham. Pasien kalau punya monitoring sendiri, yang sederhana akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan kami, tenaga medis, dalam bagaimana dia menyampaikan keluhannya. Ini paling sederhana, skala Borg, skala sesak, 1-10 mungkin lebih mempermudah. Ini warnanya makin ke bawah makin merah, jadi seperti numeric scale yang pada nyeri, seperti FAS, facial analog scale. Ini numeric scale pada sesak. Jadi makin ke bawah makin sesak, pasien disuruh pointed mengatakan di mana dia sesaknya. Ini saturasi oksigen, tinggal dijepitkan, yang bawah itu warna biru, tinggal dijepitkan aja di dalam jari, nanti akan melihat bagaimana saturasi kadar oksigen di dalam darah perifer dia seberapa. Kadar oksigen makin turun, dijamin CO2 makin naik. Jadi itu berbanding terbalik. Jadi kalau kita lihat desaturasi terus lebih dari 4 poin, kita harus berhati-hati. Kemudian kita ini peak flow meter. Peak flow meter dari kami tidak mengerjakan aerosol generating prosedur, tapi pada pasien di rumah yang memiliki sendiri bisa kita berikan, karena latihan ini betul-betul individualized, tidak boleh dilakukan satu alat untuk banyak pasien, satu alat satu pasien, karena bisa terkontaminasi dan harus didekontaminasi. Tipsnya apa untuk melakukan latihan bagi pasien atau bagi yang di rumah atau isolasi mandiri di rumah? Ya latihan yang direkomendasi oleh